Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naida Awal Azahra dari kelas 10 AP2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kerajaan yang ada di Papua. Pemetaan kerajaan Islam di Papua secara umum dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Kerajaan Islam Kepulauan Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana. Kerajaan Islam di Papua sering disebut dengan Petuanan. Petuanan adalah wilayah laut yang dikelola secara komunal oleh keluarga atau marga-marga yang terdapat di dalam masyarakat. Kerajaan Islam di Papua mayoritas berada di bawah kekuasaan Kesultanan di Maluku. Mereka diberi nama otonomi untuk menjalankan pemerintahan masing-masing. Kerajaan Islam di Raja Ampat terdiri dari 4 kerajaan, yaitu Kerajaan Waigeo, Kerajaan Salawati, Kerajaan Misol, dan Kerajaan Batana. Kerajaan Islam di Fakfak terdiri dari 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Fatagar, Kerajaan Ati-Ati, dan Kerajaan Rumbati. Kerajaan Islam di Kaimana terdiri dari 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Namatota, Kerajaan Komisi, Kerajaan Patipi, Kerajaan Sekar, Kerajaan Wetuar, dan Kerajaan Aduni. Tapi di sini saya hanya akan menceritakan tentang Kerajaan Fatagar yang ibu kotanya terletak di Merapi, sebelah timur distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang asal-muasal kerajaan ini. Ada 2 legenda mengenai asal-muasal Kerajaan Fatagar. Legenda pertama menyatakan penguasa Ugar merupakan asal-muasal leluhur Raja Fatagar. Dalam publikasi Memori Gali, salah satu wilayah dalam pengaruh Kerajaan Majapahit adalah Onin yang dicatat sebagai Wanin. Ekspedisi pada tahun 1937 yang dilakukan oleh Leo Frobenius menemukan adanya bukti pemukiman di Pulau Ugar, sehingga bisa dipastikan benar adanya penguasa di Ugar. Berdasarkan publikasi tersebut disebutkan pula kisah penduduk lokal di antara Teluk Patipi dan Rumbati tentang ekspedisi asal Jawa abad ke-15. Menurut legenda kedua, dalam Memori Van Miligen Gunung Bahbah dikisahkan bahwa tempat asal pendiri kampung di wilayah tersebut adalah Gunung Baik atau Bai, sebuah pegunungan curam. Terdapat 2 kelompok yang turun dari Gunung Baik untuk menetap di pesisir Koiwai atau Namatota dan Kaimana, dan juga Onin. Kisah tersebut merupakan mitos penciptaan, sebab gunung tersebut juga merupakan asal munculnya berbagai kelompok yang menghuni di bumi. Kedua adalah sejarah. Menurut A.L. Vink dalam Memori Vervolg van Overgraaf van de Onder afdeling West New Guinea 1932, leluhur Raja Fatagar dan Patipi merupakan orang asli lokal. Leluhur tersebut disebutkan adalah Wariang, yang dikisahkan menjelang senja melihat wanita di atas pohon kelapa yang kemudian dinikahinya. Dari perkawinan mereka diturunkanlah Raja-Raja Fatagar. Gelar raja pertama kali diberikan Sultan Tidor kepada seseorang bernama Maraitat. Selanjutnya pusat kerajaan Fatagar berpindah dari Pulau Ega ke Pulau Merapi. Menurut W.J. Cator dalam Memori Vervolg van Overgraaf van de Onder afdeling West New Guinea 22 Mei 1937, pada 1678 Kapten Johannes Keats melakukan persetujuan dengan Raja Roembati atau Rumbati dan Satraga atau Fatagar. Ia menyebutkan kedua pimpinan tersebut dengan gelar raja. Tidak diketahui sosok yang ia maksud, namun bisa saja sosok itu adalah Maraitat dan setelahnya karena gelar raja. Ketiga adalah sistem pemerintahan. Pengaruh Belanda mulai masuk terutama setelah pendirian Fort Dubus di Teluk Triton, dekat Lobo pada tanggal 24 Agustus 1828. Walau akhirnya ditinggalkan 1836 karena sakit malaria, kudis, dan tipus. Pemerintahan kolonial Belanda menegakkan kekuasaannya di Papua pada tahun 1898 dengan pendirian afdeling New Guinea Utara, Barat, dan Selatan. Kewajiban pembayaran upeti kepada Sultan Tidor dihapuskan walau di atas kertas wilayah tersebut masuk wilayah Swap Raja Tidor. Raja-raja dikukuhkan oleh Belanda dan diberi gaji yang merupakan bagian dari kumpulan pemungutan pajak dari kepala kampung. Mereka menjadi mitra bagi pemerintah Belanda meskipun dalam hampir semua aspek campur tangan Belanda. Kewajiban raja bertambah meliputi pengesahan perkawinan penduduk beragama Islam, memberikan persetujuan untuk membuka kebun penghubung Belanda dengan penduduk. Bila raja tidak bisa memutuskan perkara, maka akan diserahkan kepada polisi keamanan Belanda dan menarik uang atau hasil perkebunan seperti pala sebagai belas.
belasting atau pajak. Jumlahnya akan ditentukan dengan jumlah panen, di mana jumlah per orang adalah F.42, yang kemudian akan diserahkan ke pemerintah kolonial Belanda. Lalu terakhir terkait pembukaan larangan sasi sebagai tanda dimulainya masa panen pala oleh penduduk. Sasi dipasang atas persetujuan para pemilik kebun pala untuk mempertahankan harga jual dengan menjaga kualitas buah pala yang hasilnya dipetik setelah matang. Pelanggar sasi bisa diberi hukuman mati. Tanda pembatas sasi biasa terbuat dari bambu suling bersilangan. Beberapa hasil alam yang disasi berupa teripang di laut yang pusat penangkapannya di Pulau Pisang dan Pulau Karas, dan perkebunan pala di darat yang merupakan penghasilan utama masyarakat. Setelah pemerintahan Indonesia, tugas raja mulai berkurang dan Raja Fathagar lebih memiliki fungsi adat sebagai penengah konflik di masyarakat akibat keragaman kelompok suku dan agama. Yang keempat adalah daftar Raja Fathagar. Nama Wariang tahun berkuasa tidak diketahui. Yang kedua Nawai tidak diketahui, Nansari tidak diketahui, Maraitat 1600-an. Parar atau Kapadaran tidak diketahui, Baniki tidak diketahui, Tewar atau Tewal 1724 sampai 1814, Mafa 1859 sampai 1942, Kamarudin 1942 sampai 1943, Ahmad 1943 sampai 1956, Arabi Said 1956 sampai 2009, Taufik Heru 2009 sampai sekarang. Sekian dari saya Naida Awal Azahra dengan menceritakan Kerajaan Fathagar yang berada di Papua Barat. Mohon maaf bila ada kesalahan nama maupun kata. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.